teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Novitasari Simanulang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aturan dasar fungsi turunan. Sebelum kita masuk ke dalam aturan dasar fungsi turunan, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian atau definisi dari turunan. Turunan disebut juga dengan diferensial. Turunan merupakan perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Nah, di sini kita bisa melihat tentang aturan dasar fungsi turunan. Kita bisa melihat di sini semuanya ada 14 aturan turunan, tapi yang akan kita bahas secara lebih mendetail itu hanya sampai nomor 9. Sebenarnya semuanya penting, tapi nomor 10 sampai nomor 14 itu hanya tambahannya saja. Itu bisa kita kerjakan setelah kita memahami konsep dari yang ini. Baiklah teman-teman, kita mulai pada fungsi yang pertama, yaitu jika fungsi f(x) sama dengan k, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Jika f(x)-nya sama dengan 14, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x)-nya sama dengan 50, maka f aksen x-nya juga sama dengan 0. Soal yang ketiga, jika f(x)-nya sama dengan 2006, maka f aksen x-nya tetap 0. Nah, ini sesuai dengan fungsi turunannya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Walaupun misalnya kita membuat contoh yang lain, jika fungsi f(x)-nya sama dengan 1000, maka tetap f aksen x-nya 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi selanjutnya. Jika fungsi f(x) sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan 1. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Jika fungsi f(x)-nya sama dengan 10x, maka f aksen x-nya sama dengan 10 ya teman-teman. Kedua, jika fungsi f(x)-nya sama dengan 2005x, maka f aksen x-nya tetap 2005. Begitupun dengan soal ketiga, biarpun nilainya minus, fungsi f(x)-nya sama dengan minus 85x, nilai turunan f aksen x-nya tetap minus 85. Nah, dari sini kita turunkan nilai konstantanya tetap, tetapi variabelnya tidak ikut ya. Nah, kita masuk ke dalam aturan turunan selanjutnya. Jika f(x) sama dengan kx pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan knx pangkat n kurang 1. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Jika fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3, maka f aksen x-nya kita masukkan sesuai rumus tadi, knx pangkat n kurang 1. K-nya di sini adalah 4, n-nya yaitu pangkat 3, dan x-nya tetap variabelnya. Jadi kita masukkan knx, berarti k-nya tadi 4, n-nya 3, 4 kali 3, x-nya tetap pangkat n kurang 1, berarti 4 kurang 1. Kita selesaikan, maka 4 kali 3x sama dengan 12x, pangkat 4 kurang 1 sama dengan pangkat 3. Nah, soal selanjutnya, jika f(x)-nya sama dengan 2x pangkat 2, kita masukkan tadi, berarti k-nya 2, n-nya 2, kan pangkat 2, terus x-nya tetap pangkat 2 kurang 1, sama dengan f aksen x-nya 2 kali 2x yaitu 4x, pangkat 2 kurang 1 yaitu 1, pangkat 1 tidak usah ditulis. Selanjutnya, jika fungsi f(x)-nya sama dengan x pangkat 4. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai konstantanya tidak ada. Nah, itu sama teman-teman seperti misalkan nilai k-nya ini kita anggap 1. Kan biasanya jika misalkan kita buat 1x itu sama dengan x, tidak usah ditulis satunya. Nah, seperti itu juga ini, nilai k-nya adalah 1, jadi 1 dikali
pangkat 4 itu n-nya 4x pangkat 4 kurang 1, maka f aksen x-nya sama dengan 1 kali 4x yaitu 4x pangkat 4 kurang 1 sama dengan pangkat 3. Jadi f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3. Selanjutnya kita melanjutkan ke dalam operasi penjumlahan aturan turunan fungsi, yaitu jika fx sama dengan ux tambah vx, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Jika fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 tambah 100, maka f aksen x-nya sama dengan, nah, di sini terlebih dahulu sesuai rumus kita mencari terlebih dahulu turunan masing-masing per suku. Nah, kita misalkan 2x pangkat 3 ini adalah u. Kita tulis terlebih dahulu u sama dengan 2x pangkat 3 dan 100 ini, si 100 kita misalkan sebagai v. Nah, maka kita membuat turunannya terlebih dahulu. Turunan dari ini kita tulis terlebih dahulu v-nya sama dengan 100. Maka kita buat turunannya, turunan dari 2x pangkat 3 yaitu sesuai rumus tadi 2 kali 3 6, 6x pangkat 3 kurang 1 sama dengan pangkat 2, turunan dari 100 yaitu 0. Nah, jadi kita masukkan sesuai rumus tadi, u aksen x ditambah v aksen x, berarti u aksen x-nya sama dengan 6x pangkat 2 dan v aksennya sama dengan 0. Berarti 6x pangkat 2 tambah 0 tidak usah ditulis ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika fx-nya sama dengan 4x pangkat 6 tambah 3x pangkat 2. Seperti tadi, kita misalkan u-nya adalah 4x pangkat 6 dan v-nya adalah 3x pangkat 2. Kita cari turunan masing-masing per suku. Turunan dari u aksen dan v aksennya sama dengan turunan dari 4x pangkat 6, 4 kali 6 24, 24x pangkat 6 kurang 1 sama dengan pangkat 5. Lanjut, turunan dari 3x pangkat 2, 3 kali 2 6, 6x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1, pangkat 1 tidak usah ditulis. Jadi kita masukkan sesuai rumus tadi. Berarti 24 x pangkat 5 ditambah 6x. Nah, itu dia operasi untuk penjumlahan. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke dalam operasi penjumlahannya. Sekarang kita masuk ke dalam operasi pengurangannya. Jika fx sama dengan ux kurang vx, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikurang v aksen x. Yang pertama, jika fungsi fx-nya sama dengan 5x pangkat 2 kurang 25x, maka f aksen x-nya kita turunkan terlebih dahulu. 5x pangkat 2 turunannya itu 5 kali 2, 10, 10x pangkat 2 kurang 1 tidak bisa ditulis, berarti 10x. Selanjutnya, turunan dari 25x yaitu 25. Maka hasilnya sama dengan 10x dikurang 25. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika fungsi fx-nya sama dengan 14x pangkat 3 dikurang 10, maka f aksen x-nya kita cari turunan dari 14x pangkat 3. 14 kali 3 sama dengan 52. Pangkat 3 kurang 1 sama dengan pangkat 2, berarti 52x pangkat 2. Turunan dari 10 sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan 52x pangkat 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode perkalian aturan turunan fungsi. Itu jika fx-nya sama dengan
UX dikali VX, maka turunannya F aksen X sama dengan U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X. Sebagai contoh, kita langsung masuk ke dalam soal. Yang pertama, jika fungsi fx-nya sama dengan 5 dikurang x pangkat 3 dikali x pangkat 2 kurang x, maka turunannya adalah, nah seperti tadi, 5 kurang x pangkat 3 merupakan U, dan V sama dengan x pangkat 2 kurang x. Pertama-tama kita turunkan masing-masing per suku. Nah, turunan dari 5 adalah 0, tidak usah kita tulis. Jangan lupa tanda kurangnya teman-teman, kurang. Turunan dari x pangkat 3 yaitu 1 kali 3, 3x, pangkat 3 kurang 1 yaitu 2, maka turunannya adalah minus 3x pangkat 2. Selanjutnya, turunan dari x pangkat 2 yaitu 1 kali 2 yaitu 2, 2x pangkat 2 kurang 1 yaitu 1, berarti 2x kurang turunan dari x yaitu 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu yang pertama U aksen X dikali VX, berarti U aksen X ya teman-teman. Ingat, U aksen X beda dengan UX. U aksen X dikali VX, berarti minus 3X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikurang X. Nah, ini dia. Selanjutnya ditambah UX dikali V aksen X, berarti UX-nya 5 dikurang X pangkat 3, 5 dikurang X pangkat 3 dikali V aksen X. V aksen X-nya 2X dikurang 1. Tuh, 2X dikurang 1. Nah, lalu di sini kita mengalikannya ke setiap ruas yang ada di dalam kurung, yaitu minus 3x pangkat 2 dikali x pangkat 2 sama dengan minus 3x pangkat 4. Minus 3x pangkat 4. Kemudian minus 3x pangkat 2 dikali minus x. Minus kali minus positif sama dengan ditambah 3x pangkat 3. Selanjutnya ditambah 5 dikali 2x sama dengan 10x. 5 dikali minus 1 sama dengan minus 5. Kemudian minus x pangkat 3 dikali 2x sama dengan minus 2x pangkat 4. Lalu minus x pangkat 3 dikali minus 1 positif ya, minus kali minus positif, tambah x pangkat 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini kita menjumlahkan, mengurangkan, yaitu menyederhanakan seluruh bilangan yang berpangkat sama atau memiliki variabel yang sama. Yaitu di sini yang sama ada pangkat 4 ya. Minus 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 sama dengan minus 5x pangkat 4. 5x pangkat 4. Kemudian pangkat 3, 3x pangkat 3 tambah x pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3. Selanjutnya 10x tidak memiliki teman, kita tulis tetap sama juga dengan minus 5. Nah, jadi turunan dari 5 kurang x pangkat 3 dikali x pangkat 2 kurang x sama dengan minus 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 10x dikurang 5. Nah, tadi kita sudah masuk ke dalam operasi perkaliannya, sekarang kita masuk ke dalam operasi pembagiannya. Jika fungsi fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per v2x. Langsung kita masuk ke dalam soal. Yang pertama soalnya, jika fx-nya sama dengan x pangkat 2 tambah 1
per X pangkat 3 kurang 1, maka F aksen X-nya sama dengan seperti yang tadi. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu turunan masing-masing. UX-nya X pangkat 2 tambah 1, turun dari X pangkat 2 yaitu 1 kali 2, 2X. Turunan dari X pangkat 3 itu 1 kali 3, 3X pangkat 3 kurang 1 yaitu pangkat 2. Turunannya itu 3X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Maka F aksen X-nya sama dengan U aksen dikali V. Berarti U aksennya 2X dikali V-nya X pangkat 3 dikurang 1. Kemudian dikurang UX dikali V aksen. UX-nya sama dengan X pangkat 2 tambah 1 kali V aksennya sama dengan 3X pangkat 2 per V2X. Berarti di sini nilai dari V-nya dikuadratkan. Berarti per X pangkat 3 dikurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Seperti tadi kita kalikan setiap ruas. 2X dikali X pangkat 3 sama dengan 2X pangkat 4. Kemudian 2X dikali minus 1 sama dengan minus 2X. Kemudian, nah, di sini teman-teman sering terjadi kesalahan tentang tanda kurang. Nah, di sini arti tanda kurang ini teman-teman milik seluruh yang ada di dalam kurung ini, bukan hanya milik si X pangkat 2. Nah, jika kita bisa salah tanda, jika kita hanya mengalihkan ke X pangkat 2, maka nilainya nanti akan berubah karena salah. Jadi, kita kalikan minus X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 sama dengan minus 3X pangkat 4. Lalu, yang tadi minus kali positif, yaitu minus 1 dikali 3X pangkat 2 sama dengan minus 3X pangkat 2 per, yang ini teman-teman tidak usah kita selesaikan karena nilainya ini pasti seperti itu aja, tetap X pangkat 3 kurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita menyederhanakan yang memiliki pangkat yang sama, yaitu 2X pangkat 4 dikurang minus 3X pangkat 4 sama dengan minus X pangkat 4. Kemudian minus 3X pangkat 2 tetap, dan minus 2X-nya juga tetap, per X pangkat 3 kurang 1 kuadrat. Nah, jadi nilai turunan dari fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 3 kurang 1 sama dengan minus X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 2X per X pangkat 3 dikurang 1 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke dalam aturan turunan terakhir. Aturan turunan yang terakhir merupakan aturan turunan berpangkat. Jika fungsi fx sama dengan ux pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali ux pangkat n dikurang 1 dikali u aksen x. Sebagai yang pertama contoh soal, jika fungsi fx-nya sama dengan 3x tambah 2 pangkat 5, maka f aksen x-nya sama dengan, pertama-tama kita cari turunan dari ux. Ux-nya adalah 3x pangkat 2, maka turunan dari 3x adalah 3, dan turunan dari 2 sama dengan 0 itu tidak usah kita tulis. Maka kita masukkan sesuai rumus f aksen x sama dengan n dikali, seperti biasa n merupakan pangkat,
yaitu pangkat 5 dikali UX-nya yaitu 3X tambah 2. 3X ditambah 2 pangkat N kurang 1 berarti 5 kurang 1 dikali U aksen X. U aksen X-nya sama dengan tadi 3. Nah, lanjut kita selesaikan. 5 dikali 3X tambah 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan ini, kita kalikan ke sini. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian 3X tambah 2 pangkat 4. Nah, ini dia hasilnya. Maka turunan dari fx sama dengan 3X tambah 2 pangkat 5 adalah 15 kali 3X tambah 2 pangkat 4. Baiklah teman-teman, itulah beberapa turunan yang dapat kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah memahami aturan-aturan dasarnya, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan untuk turunan yang lain tadi itu merupakan tambahannya saja dari dasar yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga video pembelajaran yang saya buat kali ini bermanfaat dan dapat kita pelajari bersama-sama. Sekian dan terima kasih.